Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas sebuah pertanyaan yang mungkin pernah muncul di benak kita semua. Dari mana sih sebetulnya semua agama di dunia ini datang? Yuk kita coba telusuri perjalanannya kembali ke titik paling awal. Pasti pernah kan, ya, kita lihat ada begitu banyak cara orang beribadah di seluruh dunia. Terus kita jadi mikir, kok bisa ada banyak jalan yang beda-beda ya? Dari mana semua ini mulainya? Ternyata jawabannya itu dimulai dari satu tempat yang sama buat kita semua. Oke, untuk menemukan asal-usulnya kita harus kembali jauh ke belakang, ke sebuah taman, ke sebuah masa di mana semuanya sempurna. Coba deh bayangkan ini, nggak ada ritual, nggak ada upacara yang rumit, nggak ada perantara. Cuma ada Adam dan Hawa, manusia pertama, yang bisa jalan-jalan dan ngobrol langsung sama Tuhan di Taman Eden. Nah itulah desain awalnya Tuhan, sebuah hubungan yang dekat banget, yang sangat pribadi. Dan ini kuncinya. Ayat ini nunjukin kalau kita tuh dirancang secara khusus untuk bisa nyambung sama pencipta kita. Diciptakan menurut gambarnya itu artinya, di dalam diri kita tuh ada semacam DNA rohani yang selalu rindu untuk kenal dan cinta sama dia secara langsung. Tapi seperti yang kita semua tahu, kisah yang indah ini sayangnya mengalami perubahan yang drastis. Sesuatu terjadi dan itu mengubah segalanya. Ya, hanya karena satu tindakan ketidaktaatan, sebuah keretakan besar muncul. Dosa masuk ke dalam cerita ini dan merusak kesempurnaan yang ada. Momen itu secara instan memutus koneksi langsung antara manusia dan Tuhan. Keintiman yang tadinya biasa aja, sekarang hilang. Manusia tiba-tiba merasa terpisah dari hadirat Tuhan. Tapi hebatnya, bahkan dalam keterpisahan itu, Tuhan nggak membiarkan kita sendirian tanpa arah. Dia menanamkan sesuatu yang abadi di dalam diri kita. Sebuah kerinduan yang gak akan pernah bisa padam. Ini bagian yang luar biasa. Ayat ini bilang Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati kita. Apa itu? Itu adalah sebuah kesadaran bahwa hidup ini lebih dari sekedar apa yang kita lihat. Inilah yang jadi mesin pendorong di balik semua pencarian spiritual manusia yang bikin kita selalu bertanya dan mencari makna. Nah, dengan kerinduan akan Tuhan di dalam hati, tapi tanpa koneksi langsung dengannya, manusia pun mulai, berkreasi. Mereka menciptakan cara-cara mereka sendiri untuk beribadah. Mereka mencari apapun untuk mengisi kekosongan yang mereka rasakan. Kita bisa lihat polanya dalam sejarah. Awalnya, keturunan Adam masih berusaha menjangkau Tuhan. Terus, orang mulai memanggil nama Tuhan bareng-bareng. Tapi, titik baliknya ada di Menara Babel. Waktu kesombongan bikin manusia tercerai-berai, bahasa mereka dikacaukan, dan pemahaman mereka tentang satu Tuhan yang benar pun mulai kabur. Dari sanalah lahir berbagai sistem kepercayaan di seluruh dunia. Semuanya adalah upaya manusia yang terpecah belah untuk menemukan jalan pulang kepada Tuhan. Dan disinilah ceritanya berbalik arah. Di saat manusia sibuk mencari ke atas, Tuhan justru melakukan hal sebaliknya. Dia menjangkau ke bawah. Nah, ini perbedaan yang paling mendasar. Banyak agama di dunia ini adalah tentang usaha manusia mendaki gunung untuk mencapai Tuhan, lewat aturan, ritual, dan perbuatan baik. Tapi, iman yang Alkitab ajarkan itu kebalikannya. Ini adalah kisah tentang Tuhan yang turun dari gunung untuk menjangkau kita. Inisiatifnya selalu datang dari Dia. Kalau kita lihat sepanjang sejarah, buktinya jelas banget. Tuhan yang proaktif bikin perjanjian dengan Nuh. Dia yang memanggil Abraham. Dia yang kasih hukum ke Musa sebagai panduan, dan dia juga yang berjanji kepada Daud. Di setiap langkah penting, selalu Tuhan yang mengambil langkah pertama. Semua inisiatif Tuhan ini akhirnya mengerucut pada satu tindakan kasih yang paling besar. Sebuah solusi final untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak itu. Inilah kabar baiknya. Melalui Yesus Kristus, Tuhan membuat sebuah perjanjian baru dengan kita. Perjanjian ini bukan lagi tentang usaha kita yang gagal, tapi tentang pengorbanannya yang sempurna. Dia menyediakan jalan pengampunan total yang terbuka bagi siapa saja yang mau menerimanya dengan iman. Jadi, gimana caranya kita melewati jurang pemisah ini? Tuhan sudah sediakan jembatannya dan langkah-langkahnya sederhana. Pertama, kita jujur mengakui, ya, aku terpisah dari Tuhan. Kedua, kita menaruh semua kepercayaan kita bukan pada diri sendiri, tapi pada apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Ketiga, kita terima pengampunannya bukan sebagai upah, tapi murni sebagai hadiah. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Hubungan yang dulu rusak, kini pulih sepenuhnya. Jadi, inilah inti dari semuanya. Iman sejati itu bukanlah tentang kita membangun menara perbuatan baik untuk bisa sampai ke sorga. Bukan.
Iman adalah respons hati kita yang penuh syukur saat kita menyadari dan menerima apa yang sudah Tuhan lakukan terlebih dahulu untuk kita. Jadi, buat kamu yang sudah menaruh imanmu pada Yesus, ketahuilah ini. Hubungan yang dulu hilang di taman itu, kini sudah dipulihkan kembali di dalam dirimu. Kamu nggak lagi terpisah, kamu sudah dibawa pulang kembali kepada Bapa, Sang Penciptamu.